dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, cawaan, puji Tuhan. Hari ini kita masih boleh bersekutu di dalam persekutuan Usia Indah GPMRI Kelapa Gading online. Kita mau menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Fang Bun Hao, dan juga akan menaikkan doa-doa syukur dan doa-doa permohonan kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memulai persekutuan kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Di Dalam Kasih-Nya. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan lewat alam semesta, lewat nafas kehidupan, dan lewat keluarga kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengutus Roh Kudus ke tengah persekutuan kami pada hari ini, sehingga setiap kami yang mendengarkan ibadah ini dari rumah kami masing-masing boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan yang selalu menyapa kami setiap pagi. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh kesalahan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan keberdosaan kami dengan darah anak-Mu yang tertumpah di kayu salib Yesus Kristus, sehingga kami boleh layak menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus, boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kami, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan,
dan juga boleh menaikkan doa-doa syukur dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, kita hidup di dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan juga kesusahan. Tetapi kita bersyukur karena setiap hari boleh bersama Tuhan Yesus yang akan memberikan kita damai sejahtera. Mari kita menyanyikan lagu ini. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. 以赛亚书46章第4节，直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀拽。我亦照着，也必保抱；我必怀抱，也必拯救。 Oma dan Opa, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Fong Bun Hao, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan lewat lagu setiap hari.
padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang lemah. Shalom, Opa Oma yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Famunhau dari GSRI Duta Bandara. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Setiap Hari Bersama Yesus. Dengan nats dari firman Tuhan, Matius 28 ayat 20 bagian B. Saya akan bacakan ayat ini bagi Opa Oma sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Baik, Opa Oma Insan Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan, membaca, dan sebentar akan merenungkannya. Kiranya Tuhan bersabda kepada setiap kami, agar kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan, supaya setiap hari kami boleh bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami syukur dan kami berdoa. Amin. Baik. Opa Oma, apakah masih ingat ketika anak-anak kita masih kecil, kita menyertai mereka untuk belajar berjalan? Betapa semangatnya mereka dan tidak ada yang dikhawatirkan, bukan? Ketika jatuh, mereka menangis sebentar, tetapi tidak menghalangi mereka untuk bangun kembali. Bahkan ketika ada bahaya di depan, mereka tetap menghampirinya, karena mereka tahu ada kita orang tua yang menyertai mereka. Dan setiap hari bersama kita, mereka belajar banyak pengalaman karena mereka bukan hanya percaya orang tuanya akan menjaga, tetapi mempercayakan diri mereka sepenuhnya kepada kita. Opa Oma Insan Tuhan, demikian juga seharusnya kita sebagai usia indah di tengah masa pandemi yang banyak menimbulkan pembatasan, kekhawatiran, dan bahaya ini, kita harus semakin percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan dalam Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Opa Oma Insan Tuhan, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, Dia tetap adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kuat,
Allah yang luar biasa, Allah yang tak pernah berubah. Demikian juga Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tetap kuat, di mana Dia sanggup menggendong kita. Berbeda dengan kita yang hari ini sudah lansia, tentu tidak bisa lagi untuk menggendong anak kita atau menggendong cucu kita, karena tentu hal itu bisa membahayakan akan tulang dan juga kesehatan kita. Tuhan yang kita percaya juga adalah Tuhan yang tetap peduli kepada hidup kita. Dia mau melakukan yang terbaik bagi kita sekalian. Maka biarlah pengetahuan ini bukan sekedar teori saja atau seuntai kata rohani di bibir kita, melainkan jadikanlah pegangan iman kita yang terus dipupuk lewat kedisiplinan rohani kita dengan Tuhan. Apakah itu dalam membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah kepada Tuhan, meskipun hari ini kita melaksanakan di rumah saja. Agar kita tetap memiliki kedamaian, keberanian, serta kekuatan untuk menghadapi apapun kesulitan yang ada di depan kita, baik dari luar maupun dalam diri kita. Semuanya karena ada Yesus yang menyertai kita, dan Dia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Bukan hanya di dalam kita menjalankan amanat agungnya, tetapi Tuhan juga menyertai kita dalam kita menjalankan hidup kita hari lepas hari, di mana kita mau setiap hari bersama dengan Yesus. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika setiap hari kita bersama Yesus? Firman Tuhan pada hari mau katakan, ketika setiap hari kita bersama Yesus, maka kita berbahagia. Kebahagiaan kita bukanlah karena Yesus seperti Doraemon, yang mana dapat memenuhi apa yang kita butuhkan atau kita inginkan. Karena semuanya itu sifatnya hanya sementara. Kalau sehat bisa sakit, kalau sembuh bisa meninggal dunia. Materi yang diberikan bisa berkarat, bahkan bisa dicuri, bahkan juga bisa menjadi sesuatu yang diperebutkan. Liburan yang mungkin mendatangkan kesenangan sejenak bisa berakhir, dan yang membuat kita tidak bahagia tetaplah ada di depan mata kita. Oleh karena itu, kebahagiaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika kita hidup bersama dengan Dia setiap harinya adalah karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita. Hal yang disampaikan oleh Yesus ketika dikatakan apakah ibunya berbahagia karena telah melahirkannya, Dia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hal ini tentu juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Raja Daud, bahwa yang berbahagia ialah mereka yang takut akan Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang bertumbuh dan yang menghasilkan buahnya. Hal itu bisa kita lihat dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Opa Oma yang Tuhan, bersama Yesus kita berbahagia, seperti yang disampaikannya dalam khotbah di bukit yang terdapat dalam Matius pasal yang kelima, di mana kita mendapatkan anugerah Tuhan karena kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak seperti orang-orang yang merasa dirinya tidak memerlukan Tuhan dan mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Kita juga dikatakan berbahagia karena akan dihibur oleh Tuhan kala kita menghadapi duka cita. Dan juga bersama dengan Yesus, kita akan semakin memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, yaitu karakter kelemah lembutan, murah hati, hidup yang kudus, dan juga membawa damai dimanapun kita berada. Bukankah semua hal itu akan membuat kita menjadi bahagia di dalam Tuhan? Kita juga dikatakan berbahagia karena hidup kita akan dipuaskan oleh Tuhan secara menyeluruh. Bukan hanya soal jasmani, makan, minum kita, tetapi juga kebutuhan jiwani kita, di mana ada sukacita, damai sejahtera, dan cinta kasih Tuhan, maupun juga di dalam kepuasan akan rohani kita, di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan dalam keintiman. Bahkan, kebahagiaan kita juga akan kita alami bersama dengan Tuhan Yesus ketika kita mengalami aniaya karena kebenaran. Dan juga kebahagiaan yang lebih indah lagi adalah karena ada upah kita yang besar di sorga.
Maka bukankah semua kebahagiaan itu ada satu hal yang sangat indah yang dapat kita miliki sebagai anak-anak Tuhan? Opa Oma insan Tuhan, firman Tuhan juga katakan, berbahagia akan menimbulkan imun bagi tubuh kita. Sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa tingkat kebahagiaan seseorang juga memberikan pengaruh terhadap kondisi kesehatan tubuhnya. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Berbagai hormon yang dikeluarkan saat rasa senang atau bahagia akan muncul dan memberi efek yang membuat sel-sel di dalam tubuh kita bekerja lebih baik. Bukankah Amsal 17 ayat 22 telah mengatakan pada kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang mujarab? Maka di dalam masa pandemi ini, mari kita jalani setiap hari bersama Yesus agar tetap dapat berbahagia dan tidak panik sekalipun Tuhan izinkan kita terpapar. Opa Oma insan Tuhan, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles 2000 tahun lalu pernah berkata bahwa kebahagiaan adalah makna dan tujuan hidup, seluruh tujuan dan akhir dari keberadaan manusia. Artinya bahwa manusia sekalipun memiliki seluruh apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi jikalau hidupnya tidak bahagia, maka apa guna semua itu? Firman Tuhan juga telah berkata kepada kita agar hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, sebab kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun pada jalan hidup kita. Hal itu terdapat dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-27. Maka daripada semangat kita patah dan mengeringkan tulang kita, lebih baik kita tetap percaya dan menghadapi apapun bersama dengan Yesus. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu amat baik dan memiliki rancangan yang baik bagi hidup kita. Serta Tuhan Yesus juga turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kebaikan Tuhan melampaui apa yang dapat kita pikirkan atau dapat kita lakukan. Oleh karena itu, jalanilah dan terima saja anugerah Tuhan, kebaikannya dengan penuh syukur dalam hidup kita. Opa Oma insan Tuhan, yang berikutnya, ketika kita setiap hari bersama Yesus akan membuat kita berbahagia, karena hidup kita bukan sekedar menjalani detik demi detik, tetapi hidup kita akan memiliki makna. Karena kita memiliki kesempatan untuk bekerja, menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Hal yang juga diungkapkan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hati Paulus begitu rindu untuk boleh berjumpa dengan Tuhan yang dikasihi dan dilayaninya. Tetapi dia juga sadar bahwa kalau Tuhan masih berikan hidup baginya, maka itu berarti dia harus tetap bekerja yang terbaik untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ketika tiba waktunya kita dipanggil pulang oleh Tuhan, maka kita pun dapat menghadapinya dengan penuh kebahagiaan. Disebut berbahagia karena kita dapat berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kita dan kita kasihi selama ini. Kita juga bisa beristirahat dari segala jerih lelah kita selama kita menjalani hidup di dunia ini. Bayangkan saja hal itu sebagai kita sedang dalam perjalanan bersama Yesus dan telah tiba di depan pintu rumahnya. Maka hal berat atau menakutkan apalagikah yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam rumahnya? Opa Oma yang dikasihi dalam Tuhan, masalahnya kapan waktunya tidak ada yang tahu. Yang perlu kita tahu adalah bahwa ada Yesus yang menyertai kita dan Dia mau setiap hari kita bersama-sama dengan Dia. Suatu kali ada seorang opa terpapar COVID karena berkunjung ke rumah saudaranya yang ternyata telah terpapar COVID juga. Niat hati ingin mendoakan, malah pulang membawa COVID dan juga menularkan kepada istrinya. Ketika menjalani isolasi mandiri, kami terus melayaninya, menanyakan kabarnya, mencarikan obat, mendoakan agar tetap semangat, dan puji Tuhan, opa tersebut sangat ikhlas ketika mendapati dirinya terpapar COVID. Ia tidak menyalahkan siapapun,
dan juga tidak membiarkan kekhawatiran memberatkan dalam menjalani masa pemulihan. Ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya setiap hari yang dijalaninya bersama Yesus akan memperkuatkan jasmani, jiwani, dan rohaninya. Puji Tuhan, kini Opa telah pulih dan boleh bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memang berada di surga, namun melalui persekutuan kita dengannya, baik dalam firman Tuhan maupun juga berdoa setiap hari, kita dapat merasakan penyertaannya dalam hidup kita. Kehadiran Roh Kudus juga menyadarkan bahwa kita tidak pernah dibiarkannya sendiri. Di dalam Yesus, yang dengannya setiap hari kita bersama, kita dapat berkata seperti Paulus berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Kalau begitu Opa Oma, apa respon kita untuk firman Tuhan pada hari ini? Marilah kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa beserta kita setiap hari. Karena itu kita tidak pernah sendirian. Setiap hari bersama Yesus seharusnya membuat kita berbahagia. Maka jangan biarkan apa atau siapapun merenggut kebahagiaan itu dari kita. Gunakanlah waktu yang Tuhan berikan untuk terus bertumbuh dan melakukan amanat agungnya sampai tiba waktunya kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Sebagai akhir kata daripada perenungan kita hari ini adalah, biarlah penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup bagi kita. Karena bersama Yesus, kita tidak akan kekurangan asalkan hati kita melimpah dengan syukur. Setiap hari yang kita lalui, kiranya bukan sekedar rutinitas, melainkan membuat kita erat bersekutu dengan Tuhan, percaya, dan semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita tetap bersabar dalam menghadapi kesulitan dan pembatasan yang ada, dan jangan biarkan hal itu menghalangi kita untuk terus bahagia di dalam Tuhan. Dan marilah kita juga berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan juga sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan setiap opa oma yang setiap hari berbahagia bersama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Bahkan Engkau tetap mau peduli kepada hidup kami dan juga menopang dan menolong kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami boleh serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam menjalani masa-masa pandemi ini, biarlah hati kami terus dikuatkan oleh Tuhan. Jasmani kami juga Tuhan terus peliharakan, sehingga Tuhan jauhkan dari segala paparan penyakit yang ada, dan kami boleh hidup menikmati akan anugerah pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, dan biarlah setiap hari boleh kami jalani hanya bersama dengan Yesus saja. Dan kami boleh juga membagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami yang kami cintai. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Ampuni jikalau selama ini mungkin kami banyak bersungut-sungut kepada Tuhan, dan kami diliputi oleh kekhawatiran karena terlalu banyak mendengar berita di kanan kiri. Tetapi biarlah ke depan hidup kami boleh serahkan kepada Tuhan sepenuhnya dan juga tetap berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati opa oma yang dikasihi Tuhan, tetap sehat dan menjadi berkat bagi keluarga besar. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah teman kita yang sejati, yang selalu mengiringi langkah hidup kita. Mari kita responi firman Tuhan kita ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Sertaku. Yang senantiasa berjalan
Opa, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan sambil diiringi lagu Wo Chu Ai. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyalakan api di hati kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita menyanyikan lagu ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas kesempatan pada hari ini kami masih boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan suka akan persembahan dari hidup kami yang taat kepada Tuhan. Tuhan berkatilah kiranya persembahan kami ini sehingga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Bapak Oma, mari kita bersahati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau Allah sumber pertolongan kami, Engkau Allah sumber perlindungan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari-hari kami yang kami lalui sampai saat ini Ebenezer. Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat baik. Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Engkau tetap memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk Opa Oma yang terus setia di dalam mengikuti persekutuan usia indah. Tuhan berkatilah mereka untuk setiap hari lepas hari Tuhan. Firman yang sudah mereka dengar, Tuhan juga terus memberkati mereka sehingga mereka boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa mau bersyukur untuk di dalam masa pandemi ini Tuhan,
Engkau terus juga boleh memberkati kami. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi, di dalam menangani masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami mohonkan hikmat-Mu, kekuatan-Mu bagi dia Tuhan. Terus berkati Presiden kami. Biarlah setiap dana-dana yang sudah dikucurkan begitu besar Tuhan untuk mengatasi pandemi ini. Kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan. Kasihanilah bangsa dan negara kami. Ampunilah rakyat kami yang tidak taat pada peraturan pemerintah di dalam prokes Tuhan, tolong. Biarlah jikalau Tuhan berkehendak, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah pandemi ini cepat berlalu dari negara kami. Tapi semua itu kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Engkau yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami, khususnya juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau dengarlah semua doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oma dan Opa, tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan berdoa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa, persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Kiranya Oma dan Opa tetap mau bersama Tuhan Yesus setiap hari lewat pembacaan firman Tuhan dan juga menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Kiranya Oma dan Opa diberkati selalu oleh Tuhan Yesus.